Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi yang kasih setia-Mu tak pernah terbatas. Kami juga datang dengan rindu kami akan sabda-Mu. Hadirlah melalui Roh Kudus-Mu firman yang kami dengar, meneguhkan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak di dekat pastori sumber tempat setiap hari saya berada. Tempat saya tinggal itu masih ada lahan sawah meskipun semakin hari semakin sempit. Kalau saya jalan pagi, saya biasa menikmati padi yang ditanam oleh petani mulai ketika lahan disiapkan. Padi ditanam, kemudian akhirnya bertumbuh dan menguning. Akhirnya mereka panen. Dan ketika panen maka akan datang pekerja-pekerja yang akan memanen. Pekerja-pekerja itu dibutuhkan dan jumlahnya cukup banyak. Dan tidak dikerjakan sendiri oleh petani itu karena kalau dikerjakan sendiri memakan waktu yang lama dan tidak efektif. Bisa-bisa padi yang menguning sudah keburu habis, dimakan burung atau tikus. Sebaliknya kalau ada banyak pekerja, jam kerjanya lebih singkat dan hasilnya lebih banyak, artinya lebih efektif. Merefleksikan apa yang seringkali saya lihat di lingkungan saya itu, maka saya diingatkan dan kita semua juga diingatkan akan perkataan Tuhan Yesus. Pada saat itu harus kita akui Tuhan Yesus hidup di dalam masyarakat agraris. Dan tentu di sekitar Tuhan Yesus ada juga banyak tanaman-tanaman yang biasanya gandum yang ditanam. Dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38 menceritakan ketika sudah saatnya panen. Ayat itu mengatakan demikian, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaiannya banyak, lahannya luas, panennya besar. Tapi yang mengerjakan hanya sedikit. Tenaganya terbatas. Karena itu dibutuhkan banyak pekerja-pekerja lain supaya bersama-sama menuai hasil tanam mereka. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada para murid di tengah karya yang dilakukan ketika memberitakan Injil Kerajaan Surga. Memberitakan kabar baik, memberitakan damai sejahtera. Ia berkeliling mengajar dari satu tempat ke tempat lain, dari satu desa ke desa lain. Dia menyembuhkan orang sakit, menguatkan orang lemah, memberikan mujizat kepada mereka. Dan Tuhan Yesus menyaksikan bagaimana beban kehidupan yang dirasakan oleh banyak orang, penderitaan, keprihatinan Tuhan Yesus kepada realita kehidupan. Dan Tuhan Yesus menggambarkan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Bingung, gak ada yang nuntun, gak ada yang mimpin, gak ada yang melindungi. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tanpa arah yang pasti. Itu kondisi orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus. Situasi itu membuat Tuhan Yesus tergerak hatinya. Tuhan Yesus terbeban dengan situasi mereka, kerentanan mereka, ketidakberdayaan mereka, beban hidup mereka yang harus ditopang. Karenanya Tuhan Yesus mengatakan, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya, di tengah banyak keprihatinan, Tuhan itu memanggil kita dan melibatkan kita untuk menjadi pekerjanya, untuk bekerja bersama-sama dengan Dia, menghadirkan kerajaan surga.
Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, bukankah kalau kita melihat sekeliling kita, saat ini banyak orang yang prihatin, rentan, tak berdaya. Hidupnya dibayang-bayangi rasa kekhawatiran, kebingungan. Di tengah berbagai persoalan yang ada di sekeliling kita, banyak orang juga merindukan kabar baik, merindukan damai. Dunia, masyarakat, tetangga dengan segala problem yang ada, itu adalah ladang yang terhampar di depan kita. Mari kita bersiap untuk menjadi pekerja Tuhan dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan, membawa kabar baik, menghadirkan damai dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati.